Halo semuanya, kenalin nama aku Kamila Reza Alfitra dari Program Studi Teknik Pangan Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas sebuah topik yang berjudul Stop Menyampah Makanan Bisa Apa? Teman-teman ada nggak yang familiar dengan kata-kata ini? Kalau aku waktu kecil dulu, setiap kali aku makan dan menyisakan satu atau dua butir nasi aja, ayah aku selalu bilang, itu dihabisin tinggal dua butir, dimakan, nanti nasinya nangis. Kalau dulu aku pikir, ini cuma bercanda kali ya, biar aku nggak nyisain makanan. Tapi sebenarnya setelah aku besar gitu teman-teman, aku sadar bahwa ini adalah permasalahan yang ironis dan miris gitu teman-teman. Kenapa? Indonesia itu belum seluruhnya sejahtera teman-teman. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia itu mencapai 27,54 juta jiwa atau 10,14% populasi Indonesia. Ini jumlah yang besar ya teman-teman, dan miskin di sini itu diartikan sebagai penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Salah satunya yaitu makanan atau pangan. Tapi di sisi lain, menurut Bappenas, jumlah limbah makanan di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2019 itu mencapai 23 sampai 48 juta ton per tahunnya, teman-teman. 23 sampai 48 juta ton ini setara dengan apa sih? Ternyata 23 sampai 48 juta ton ini setara dengan porsi makan 61 sampai 125 juta jiwa, teman-teman. Ini bahkan lebih banyak gitu daripada jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2021. Udah kelihatan kan ya di mana ironisnya? Apa sih dampak yang lain? Dampak yang lain salah satunya yaitu ekonomi, yaitu mencapai kerugian 213 sampai 551 triliun. Cermat ya. Dampak lainnya yaitu dampak di lingkungan, yaitu menghasilkan 1.702,9 megaton emisi karbon dioksida. Jadi walaupun dia nggak kayak plastik, kalau plastik itu kan susah diuraikan ya, jadi kayak dia berjuta-juta tahun masih ada aja. Tapi kalau makanan ini dia menghasilkan emisi karbon dioksida yang luar biasa besar, teman-teman. Jadi harus gimana? Nah, aku ada 3 cara untuk mengurangi limbah makanan di Indonesia. Yang pertama, makan sesuai porsi. Ini sebenarnya hal yang sederhana ya, teman-teman. Tapi kadang tuh, ini sulit sekali dilakukan gitu. Kadang mama kita udah masak sop atau sayur asam, tempe goreng, tapi kita bosen gitu, karena kita bosen, terus akhirnya kita delivery. Pesan fast food, suatu fast food gitu ya. Terus makanan kita nggak habis, nggak ada yang ngabisin. Dan dikemanain? Dibuang, jadi food waste. Jadi ini sebenarnya sangat bisa gitu untuk kita hindari dengan nggak bosenan gitu sama makanan. Yang kedua, food storage care. Food storage care ini apa? Jadi kita tuh menyimpan makanan di tempat yang tepat. Jadi misal kita punya makanan yang seharusnya disimpan di suhu rendah, ya dia dimasukin ke kulkas. Atau kita punya makanan yang harusnya disimpan di suhu yang sangat rendah, ya kita masukin ke freezer gitu, teman-teman. Biar makanannya tuh nggak rusak dan nggak menimbulkan food waste yang sebenarnya bisa dihindari juga. Terus yang ketiga, daur ulang. Bisa nggak sih sebenarnya sama makanan daur ulang? Eh, Salah satu contohnya ya teman-teman yang aku kasih gambarnya. Kalau kita masak sawi itu kan bonggolnya tuh nggak dimakan ya, maksudnya nggak diolah jadi makanan. Tapi dia itu sebenarnya bisa ditanam lagi dan tumbuh lagi gitu jadi pohon sawi, jadi tanaman sawi. Dan bisa kita pakai lagi waktu kita memasak sawi di lain hari. Oke, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan terima kasih.